insan Pertamina tidak diperbolehkan memfitnah, membuat pernyataan palsu. Kepada para pemimpin yang ada di seluruh Pertamina Group, berikan contoh. Total kita nggak boleh mencuri, tapi mencuri aset negara Pertamina. Rugi Pertamina, Terelie sindir. Jangan kufur nikmat, rugi gak nyampe 100 triliun. Saya sedang mengamat-amati laporan keuangan Pertamina per tanggal 30 Juni 2020. Kenapa Terelie mengamat-amati? Dasar kurang ajar, beraninya nanya begitu. Saya ini pemilik sah Pertamina bersama 260 juta penduduk Indonesia lainnya. Pemilik kok nggak boleh lihat? Pertama-tama, laporan yang dirilis di website Pertamina ini ternyata pakai istilah baru di baris tertentu. Cukup pusing baca kalimatnya. Tahun lalu masih pakai kata laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba merging entities. Per 30 Juni ini kata dampak diubah menjadi efek. Rugi atau laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entities. Tahun-tahun lalu 2018 juga pakai efek. Nggak penting sih, efek dampak sama saja. Toh wordingnya memang campur-campur, ada Inggrisnya, ada Indonesianya. Nggak akan ketukar dengan efek pasar modal. Tapi minimal buat nunjukin ke kalian, Terelie itu tahu loh soal laporan keuangan. Sesepele ini saja dia tahu. Kalian butuh akuntan bermata elang untuk melihat hal seremeh ini. Aduh, kok jadi takabur. Baik, mari kembali ke laporan keuangan. Semester pertama 2020 ini, bottom line, Pertamina rugi 761 juta dolar, setara 11 triliun rupiah, kurs 14.500. Beda jomplang dengan semester pertama 2019 yang untung 746 juta dolar, setara 10,8 triliun. Kalau diamat-amati, sebenarnya laporan keuangan ini masih oke banget. Kalian saja yang sirik, benci duluan. Loh kok bisa? Iya dong, kan masih oke ruginya cuma 11 triliun. Coba kalau ruginya jadi 100 triliun. Bersyukur. Itu gara-gara pimpinan mereka. Jangan kufur nikmat gitulah. Tapi intinya begini, jika dilihat dari laba bruto atau laba sebelum pajak penghasilan, angkanya masih mending lah. Laba bruto di 1,6 miliar dolar. Laba atau rugi sebelum pajak penghasilan 58 juta dolar. Yang bikin jadi banyak rugi di bottom line-nya karena pajak penghasilan. Coba kalau Pertamina ditanggung pajak penghasilannya kayak anggota DPR atau kayak pejabat-pejabat, aku yakin 31 Desember 2020 mesti untung laporannya lagi. Aduh, saya itu kalau disuruh bahas soal laporan keuangan selalu saja kemana-mana, biar terlihat cerdas gitu loh. Tapi baiklah, kita serius sedikit. Kenapa Pertamina rugi 11 triliun? Masalahnya sederhana sekali. Kalian semua penyebabnya. Seluruh rakyat Indonesia. Tidak butuh akuntan bermata elang untuk paham masalahnya. Kok salah kalian? Coba perhatikan baik-baik. Penjualan dalam negeri tahun lalu per Juni 20,9 miliar dolar. Tahun sekarang turun jadi 16,5 miliar alias turun 4,4 miliar, setara 63 triliun alias turun 21%. Celakanya, saat penjualan dalam negeri turun drastis, beban pokoknya tidak sedrastis itu turunnya. Karena begitulah nasib memang. Kok bisa-bisanya beban pokok tetap segitu, padahal harga minyak dunia pernah tumbang tinggal recehan saja per barrel. Maka mudah menyimpulkannya, saat penjualan dalam negeri turun, sementara beban pokoknya tidak turun sebanyak itu,
otomatis laba kotor juga turun. Lantas bawah-bawahnya ikut kena. Bottom line, jadilah rugi. Salah siapa? Kalian. Coba kalau kalian tetap beli bensin, solar saat pandemi. Coba kalau kalian semua mau berterima kasih ke Pertamina. Beli itu bensin, solar banyak-banyak. Kan tidak rugi. Kalian benar-benar tega. Yang kalian lakukan ke Pertamina itu jahat. Lihat, Pertamina itu sudah ngasih harga Pertamax 9.000 loh. Itu sudah murah banget. Di Malaysia yang kualitasnya lebih baik cuma 5.000. Maaf, salah ambil contoh. Coba lihat di negara lain. Aduh, sebentar. Di negara mana ya? Saya harus ambil contoh di mana? Lupakan. Pokoknya Pertamax di Indonesia itu sudah super murah. Titik. Maka atas keegoisan rakyat yang konsumsi minyaknya turun selama pandemi, jadilah Pertamina rugi. Padahal Pertamina harus habis-habisan terus melakukan eksplorasi. Beban eksplorasi ini besar sekali di laporan keuangan, paling besar di antara beban-beban lain. Maaf ding, salah lihat lagi. Intinya, core of the core, catat baik-baik. Pertamina tidak pernah salah. Direksi, komisaris tidak pernah salah. Yang salah adalah kalian. Ngaku pemilik Pertamina, pas pandemi nggak mau beli bensin, solar. Kan bohong saja. Mereka sudah melakukan banyak sekali usaha profesional, termasuk menurunkan beban pokok dan lain-lain. Kalian sih yang tidak mendukung. Begitu saja analisisnya.